zaman dari kemasan dan untuk tujuan pembelajaran jadi tujuannya adalah seperti ini. Tujuannya menghargai dan menghayati ajaran agama. Tetap aja setiap modul, setiap atau di umuman namanya silabus ya, supaya kita harus terpusat kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadikan ya siswa itu cerdas tapi yang akan mulia. Nah inilah kita harus setiap ada tujuan pembelajaran masih ada adalah awasannya pasti kepada bagaimana kita bangsa dan juga mendefinisikan cara menjelaskan hubungan antara ilmiah dan pemikiran dan menyajikan hasil sintesis. Nah ini adalah proklamasi. Ada yang proklamasi deh. Apa proklamasi? Yang ini mah biasanya kalau sekarang lagi diapain ya? Dibacakan setiap tanggal 13 biasanya. Tapi untuk dokumennya ada di Monumen Nasional ini deh, serta dengan suara asli Presiden pertama. Ya. Apa itu proklamasi ya? Proklamasi apa? Bukan proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/08 Agustus 1945 atau bersamaan dengan 145 Hijriah ya, itu atas nama Bank Indonesia Soekarno-Hatta. Nah itu adalah momentum atau juga keadaan di mana kita tuh dengan beraninya ya kita menyatakan kemerdekaan. Padahal kita juga baru mengetahui Jepang itu kalah. Dan itu adalah tanggal 15-16 Agustus. Kita baru mendengar Jepang itu kalah sekutu. Karena selama ini kan kalahnya mas sejak tanggal 12-13 kita memang dibohongi oleh propaganda Jepang. Lalu sudah kalah. Nah, kenapa bisa kita bisa lambat menerima info itu? Dan bukan zaman sekarang ya, tahun 45 kita belum punya TV, belum punya, tadi udah ada radio dan enggak, tapi radio itu masih dikuasai oleh Jepang gitu. Dulu namanya RRI ya, sekarang sama RRI ya, Radio Indonesia. Nah itu sudah punya yang sebenarnya dulu dari zaman terbentuknya BPUPKI dan PPKI. Dan BPUPKI itu Dokoritsu untuk sampai dan Dokoritsu untuk apa itu BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, dan PKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia juga sudah ada sebenarnya. Hanya dikuasai oleh Jepang. Sebenarnya Jepang sudah kalahnya sejak tanggal 12 sejak Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu. Dan pada waktu itu juga menyatakan Kaisar Hirohito ya
bukan Hirohito, Kaisar Akihito, bapaknya sekarang itu Hirohito. Tapi sekarang udah mati juga, udah meninggal juga tuh yang sekarang juga kaisarnya Jepang. Sekarang mah oleh putri Akihito, putri Hirohito ya. Ya, nah itu kan walaupun sudah menyerah, nyatakan menyerah kepada sekutu, tapi kita belum nyampe ke Indonesia karena Jepang oleh oleh Jepang. Tapi akhirnya juga karena ada beberapa orang dari kita yang ada di beberapa negara di Belanda ya, dan menyatakan dengan menggunakan apa? Telegram. Oh, telegram gimana? Telegram gimana? Kan sekarang telegram ya? Ya, dan kemarin juga banyak telegram. Itu sebenarnya untuk apa? Semuanya adalah titik gitu kan? Pakai itu. Juga dulu masih belum banyak yang bisa menangkap apa namanya sandi itu berapa orang kan gitu kan. Tapi nyata waktu itu kan dan itulah di mengetahui bahwa Jepang sudah kalah oleh sekutu baru tanggal 16 atau 15 Agustus ya. Maka setelah pada waktu itu berkali itu pada Indonesia Bantu sudah memerintahkan Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Hari ini juga harusnya tanggal 15 tahu lah kita merdekanya sekarang, tapi kan orang juga belum tahu, dia belum persiapan, bahkan karena saking takutnya di Soekarno diculik oleh Jepang, baru ke sana ke Karawang, ke Rengas Dengklok dulu semalam situ sambil menyusun teks proklamasi gitu. Jadi kan kayak begini. Bahkan kalau tangan itu aja ya. Ketika setelah itu baru tanggal 16 kembali ke Jakarta ke Pegangsaan Timur 56 ya. Nah, itu baru di sanalah dipersiapkan. Dan ketemuan saya juga pernah cerita ya, bahwa kita itu baru punya benderanya putih aja, warna putih aja. Jadi kan bingung kan mau acara apa untuk membuat yang warna merah. Udah tengah malam udah penting-penting ya acara. Akhirnya ada ini kita harus bersyukur kepada penjual Ate Madura yang menggunakan apa sih tirainya itu warnanya merah, itu dibeli lah ya, dibeli karena dulu kan belum pada pakai kacaan. Oh, karena nggak ada sate Madura asli, ayah Madura pakai kacaan rumah asal tirai itu diserahkan kemudian ke istrinya Soekarno, Fatmawati Soekarno. Jahitlah pakai benang jahit, dan juga karena kebetulan di sana ada juga misteri dan beralaman misteri jahit di situ. Barulah pada tanggal 17 jam 10 dikibarkan setelah kita menyatakan kemerdekaan. Kita mengibarkan bendera. Lalu nggak tahu kita adalah bendera itu bendera dari tirai dan bendera putih dan sehingga sampai sekarang juga masih ada tete ini sekarang tidak mungkin dikibarkan, namun dikibarkan adina baru langsung jadi apa, jadi serpihan ya, karena sudah saking lamanya ya itu kan udah 21 tahun ya, karena sejak tahun 90 berapa ya, 95 atau 96 itu
itu ternyata ketika dinaikkan sudah terasa berkibarnya tidak lurus dan sudah ada robekan angin, maka itu juga diamankan. Dan sekarang itu sejak tahun 97 kalau nggak salah itu dibawa sebagai pendamping bendera replika pusaka Indonesia. Jadi masih ada gitu. Bendera nasional dia masih ada. Itu merupakan simbol negara gitu. Kalau lembaga itu merupakan simbol negara. Ya, waktu kan sama merupakan simbol pidato-nya itu selalu mendampingi kenaikan bendera replikanya itu sampai sekarang. Ya misalnya kita lihat nanti ini hari Senin itu di Istana Negara itu ada upacara kenaikan bendera, maka bendera pusaka itu selalu mendampingi replika bendera. Jadi kalau dulu kan pada sang-sang ya itu diganti sekarang primatnya pada bendera merah putih ya nggak ada sang-sangka karena itu nggak lagi diibaratkan sang-sangka nggak mungkin kan kalau usianya sudah sangat tua, namun manusia udah sepuh gitu ya. Tahu lah itu udah sepuh ya, karena tahu bahwa indeks umur manusia Indonesia itu ya itu kalau di antara di Asia apa sekarang ini masih rendah sebenarnya. Indeks usia umur Indonesia itu sekarang itu hanya 60 tahun ya, atau 60 tahun kurang lah gitu ya. Siapa sih indeks yang paling tua adalah indeks prestasi manusia Cina, Jepang, Korea itu sudah sampai ke tahapan 80 tahun. Itu namanya juga survei atau survei sih, hasil penelitian dari rekan yaitu yang bisa survei ya penelitian apa ya mereka sudah kayak kita berikutnya Maha Esa mereka kan kalau beragamanya orang Islam sehingga mereka mau saya aja praktisnya kan nggak mungkin menyajikan satu usia 60 tahun berusaha ya orang berlebih 80 tahun tapi ini mah hasil survei ya mereka itu ya sebenarnya aja mau buat survei itu ya supaya saya itu tidak mau maju ya. Oke, kita kembali ke sini ke pembahasan tentang proklamasi kemerdekaan RI ya kemerdekaan 1945 ini kan sudah ada sebuah narasi di sini ya. Pukul 10 pagi tampilan Soekarno didampingi Johannes Muhammad Hatta di muka Soekarno rumah Kawasan Timur 56 di rumah seorang seorang Jepangnya pada itu orang Arab ini punya tapi sejarah kan bisa sejarah ini sama belum ada yang baku karena sejarah pertama bagaimana penguasa ya sehingga masih ada dia yang diblok-blokan dari aslinya tapi kan kita maya udah bersyukur masih ada replika itu udah bersyukur ya karena tahu udah bahwa sejarah asli itu sampai sekarang itu belum ada yang baku. Apa sudah disusun oleh profesor disusun oleh Profesor Sarjana disusun itu sejarah Indonesia yang dari itu kalau dari masa sejarah betul ya sama sejarah tapi ketika kita memasuki kemerdekaan ke sini yaitu banyak beberapa sejarah yang
diatur oleh penguasa. Ya, jadi kita sekarang masih mencari sebagaimana siapanya, kenapa sih PKI itu bisa memberikan, ya, seperti itu bisa kita lagi cari apa namanya bukti secara lurus, ya, yang tidak diintervensi oleh penguasa, ya, seperti itu. Nah, sekarang lihat bagaimana ada suatu pidato bersejarah dari Pak Soekarno. Saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kita. Berpuluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah berpuluh tahun. Gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan kita ada naiknya dan ada turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah kita. Juga dalam zaman Jepang, usaha kita terus untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Dan di dalam zaman Jepang, tampaknya saya menyandarkan diri kepada mereka. Ini masih menggunakan bahasa baku kayak Swandi, ya. Tapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, ya. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang ibarat saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air di tanah sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib tanah sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia, seluruh Indonesia. Masyarakat itu sedia sekata berpendapat bahwa sekarang datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Maka inilah teks aslinya nih, ya. Ini teks aslinya tulisan Soekarno. Ini tulisan ketik, ya. Siapa yang mau saya kembali, ya. Ini ada di arsip nasional. Nah, kemudian kita bagaimana untuk maknanya sih sebenarnya kayak ini jadi masih ada sekarang teks ini mah, ya. Ini masih menggunakan ejaan Swandi, ejaan lama, ya. Ini saya karena U jadi oke, ya oke. C itu TJ, D ja itu J, dan ja itu DJ. Tempo bisa pakai H, tempo, ya, itu adalah ejaan. Jadi kan J itu DJ di Jakarta itu masih menggunakan ejaan Swandi, ya. Ejaan yang ya zaman dulu begitu kan, karena kita masih mengasimilasi daripada bahasa Belanda, gitu, ya. Dan bahasa Belanda juga kita mencampurkan, atau kita kan itu ada 3 bahasa yang berasimilasi di bahasa Indonesia, yaitu bahasa Arab, ya, bahasa Melayu, dan bahasa Cina. Itu yang merupakan sumber dari mempunyai bahasa Indonesia, gitu. Dan tapi karena kita kebanyakannya itu adalah lebih paham lebih paham menggunakan bahasa Arab bagaimana, maka kebanyakan bahasa Indonesia itu adalah Arab dan Melayu. Coba aja dalam percaya, ya, itu semuanya itu berakar daripada akar bahasa Arab dan Melayu, sebagian tambah dengan bahasa Cina seperti itu. Oke, nah itu di sini ada juga apa sih maknanya? Nah, karena setelah kita hari Jumat itu kita mengumumkan kemerdekaan tanggal 17, maka tanggal 18 kita mensahkan adanya Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia. Dan sana ada pembukaan, dan ada batang umum, ada lainnya tambahan. Dan sekarang itu sudah ditetapkan bahwa kita sudah amandemen. Amandemen itu adalah merubah beberapa ayat dalam Perpu itu. Kenapa kita mengamandemen atau menambahkan? Bukan berarti mengubah negara, tapi adalah kita ingin bahwa jadi bagian yang tidak terpisahkan sejarah, tapi juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, makanya kita tahun 2004, kita jadi 2003 itu kita punya amandemen, ada yang ditambahkan beberapa pasal. Misalnya adalah pasal yang paling duluan dirubah adalah mengenai perkosaan pemerintahan. Pasal 2 itu kan kekuasaan presiden itu adalah tak kemudian pakai string, tak terbatas, tak tidak terbatas. Nah, tidak ada tanda serutan, tanda presiden, tanda selesai itu, tanda garis miring, kekuasaan pemerintahan itu tidak kemudian garis miring tak terbatas. Nah, ini menimbulkan perspektif yang berkembang selama ini bahwa batas beberapa presiden kita itu kekuasaannya nggak terbatas. Gitu. Apa buktinya? Nah, kita tahu bahwa waktu lama itu kan dari Pak Soekarno itu berkuasanya berapa tahun? 36 tahun. 35 tahun ya, sampai tahun 65 itu Presiden Soekarno. Artinya kan dia menggunakan pasal itu, pasal pemerintahan, bahwa kekuasaan pemerintahan presiden itu tak terbatas atau tidak yang sendiri tak terbatas, bahwa dengan dalam tersebut jelas bahwa kita tuh boleh gitu, terus berkuasa selama masih mampu kan? Maka kalau misalkan tidak ada game berkaitan, mungkin Soekarno masih kayak mimpi sampai tahun 80-70-an ya. Tapi ternyata ketika ada istilah itu, Suparsimana yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk menindaklanjuti pergerakan ini dan juga mengamankan Soekarno. Itu mengamankan itu ya, datang terpikir ya. Artinya adalah melengsarkan. Maka tahun 69 Pak Harto setelah membersihkan Partai Komunis Indonesia, beliau dengan terbentuknya MPRS yang Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, karena belum ada yang khusus. Dan kenapa belum ada yang khusus? Kita belum ada pemilu yang adil gitu. Dan jadi sudah ada sih, sudah dilaksanakan pemilu itu sejak tahun 50 pemilu teh, tapi tetap aja belum adil. Jadi kumaha partai nawe yang berkuasa, sehingga itu menimbulkan keraguan dan kegelisahan berbagai masyarakat itu. Jadi kenapa begini? Nah, maka pada waktu itu Jenderal Sution yang sebagai Ketua MPR itu tahun 69 itu melantik Presiden Soeharto sebagai pengganti Presiden Soekarno. Alasan bahwa beliau Pak Soeharto tidak lagi mampu menjalankan negara karena sakit sebagainya. Bukan
berkembang lagi beberapa isu wah ini nah, oke itu dia ya itulah peristiwa pergantian pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto masih misterius ya karena apa tidak ada bukti yang konkret apa tiba-tiba Pak Soeharto diangkat jadi presiden gitu. Padahal kalau melihat sejarahnya kan seharusnya yang jadi presiden itu adalah kepala panglima angkatan darat atau panglima abri dulu ya. Tapi kan udah mana nanti peristiwanya tahun 65 itu siapa saja ya, ada Ahmad Yani, ada M.P. Haryono, banyak jenderal itu yang kesemuanya merupakan pemimpin yang paling apa namanya paling diunggulkan untuk menjadi pengganti sana. Tapi tiba-tiba itu semuanya dikalahkan dan semuanya itu tewasnya menjadi korban pengkhianatan PKI sehingga 7 jenderal itu yang harusnya menjadi pengganti dan ternyata dikalahkan oleh seorang mayor jenderal dan itu Soeharto. Nah harusnya makan yang paling senior adalah Jenderal Nasution. Tapi kenapa beliau tidak itu menjadi presiden? Itulah yang menjadikan misteri kenapa ada sejarah yang buruk sehingga bagaimana sih penggantian dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Tapi cuma kita ya urusan mereka yang sejarah. Mari kita kepada pesan ya. Sore Pak. Sore. Ya. Pemerintahan kita so ternyata pada pasal itu pasal 3 itu bahwa kekuasaan pemerintahan terbatas. Nah, artinya bahwa kita memiliki hak untuk bisa memiliki lebih daripada seharusnya. Ya, karena saya tahu bahwa Pak Soekarno 35 tahun berkuasa, Pak Soeharto 36 tahun berkuasa sampai tahun 98. Ya. Nah, dari sinilah sudah kita bahwa 35 tahun ditambah 36 tahun berapa tahun semua? 35 tambah 36 71. Selama 70 tahun itu kita itu dipimpin oleh hanya 2 orang saja, Soekarno dan Pak Soeharto. Padahal ya, Amerika itu sampai tahun 70-an itu sudah memiliki hampir 30 presiden ya sampai 30 presiden. Nah, bahkan yang ketika Obama itu ke 40 ya kita selama 70 tahun hanya 2 orang presiden. Nah itulah yang menyebabkan perlunya diadakan amandemen perubahannya apa supaya ada kejelasan berapa tahun sih kekuasaan presiden karena kan kalau misalkan orang kecil kalau sudah berkuasa ese apa ya SMU gitu ya enggak kayak ikan korsilina ya ikan korcur nih pas sudah duduk berdiri itu memang itu kekuasaan mah ya enggak ya tapi hanya amandemen ya yang kita sepakati bersama semua partai tersebut bahwa kekuasaan presiden sejak tahun 2004 itu adalah 5 tahun dan bisa dipilih kembali dengan masa jabatan 2 kali periode 10 tahun ya setelah itu nggak bisa lagi
ya. Apakah bisa lagi? Bisa. Tapi ini mulai pengajian berapa baru bisa kita kaji lagi gitu. Bisa sebenarnya buat SBY bisa juga sekarang masih mencalonkan diri namun enak karena terlalu kuat ya. Makanya tahun 2020 semua komponen kekuasaan itu dibatasi hanya 5 tahun. Kenapa begitu sih? Ya karena ini namanya juga ada era reformasi di mana kita ingin bentuk bebas daripada perangkatnya korupsi dan nepotisme. Nah itu yang kita harus berantas begitu. Walaupun ada itu, ya kan? Saya keren, tapi ya masyarakat ya nama apa mau masih ada dinasti Pak Jokowi itu kan kakaknya dia nepotisme ya kan. Sebenarnya mah berawal dari tahun 2003 itu Jokowi curhat kan saya kenal harus sama 5 tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2004 kan. Maksudnya saya itu 5 tahun, tapi kan selama 2020 selama 2025 sama ada wabah COVID dan sehingga pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya gitu. Kayak pembangunan harus jadi tambah dari buat tahun lagi ini mah gitu. Oh gitu. Apa sih Pak begitu Pak? Ya kan harus saya sampai 2004 nih saya harus sama. Tapi saya kemarin ada gangguan 2 tahun. Oh gitu ya. 2019 2020 2023 makanya saya itu sama tambahkan tunggu lagi ribut DPR kita karena masih beliau di bawah nama PDIP tolak ya bisa aja kita jangan menyakiti rakyat. Kita adalah sudah sepakat bahwa kekuasaan presiden itu hanya maksimal 2 periode. Lainnya lagi aku jangan pakai cara dia alasan COVID itu bisa ya. Karena ya itu buat apa pernyataan pada daerah gitu ya. Pada daerah ingin menambah masa jabatan lurah, camat, kades, itu ini nama jabatan tahun 2023 demo Senayan pada saat di tanah Pak Jokowi aku tenda harus meminta kepada KDST 9 tahun. Aku ribut lagi kekurangan tahun 2023 terus ketemu kayak partai Prima yang mengubah kepada MK tidak disetujui oleh MAT. Itu partai mana gitu, partai Prima itu apa aja dia mana bisa nyampe ke MK. Apa sih keinginan partai Prima ini? Hanya satu saya punya partai. Kami ingin partai itu adalah untuk meningkat pemilu ya bukan 2024 tapi 2022 2026 lalu dia telah nanti lagi. Nah itu karena Pak Jokowi masih ingin berkuasa ini ya cukup 1 tahun ya kan kurang orang yang berapa gitu ya. Nah langkah terakhir dia tidak bisa ditolak, tidak ditolakkan akhirnya
beliau dengan apa, dengan susah payah, wah saya cek kayak ini cemas dia namanya, apa setelahnya merangkul calon presiden siapa Prabowo, tapi apa syaratnya apa? Boleh calonkan dia, saya didukung, tapi kan intip deh, main anak,